Shalom saudara-saudara, jumpa lagi di dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu Rabu 26 Mei 2021 dari Roma pasal 8 ayat 13. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan, hidup oleh roh. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut roh, hidup menurut daging. Dua hal ini saling bertentangan satu sama lain. Hidup oleh roh berarti kita mematikan perbuatan daging, tetapi hidup menurut daging kita memelihara, bahkan kita tunduk di dalam keinginan daging itu. Saudara-saudara, hidup menurut daging tidak akan membawa kita kepada kehidupan, tetapi akan membawa kita kepada kematian. Memang hidup menurut daging begitu menggoda, menawarkan kenikmatan atau kepuasan menurut daging. Ada banyak orang yang jatuh ke dalam dosa karena mereka menuruti godaan itu. Oleh karena itu, hidup menurut daging adalah suatu hal yang sia-sia. Ini harus kita hindari, ini harus kita jauhkan agar kita terhindar daripada kematian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, orang-orang yang selalu dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu yang menjadi pemimpin atau yang memandu anak-anak Allah sehingga dapat menyerukan ya Abba, ya Bapa, sebutan yang diserukan oleh orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Mereka menyerukan, ya Abba, ya Bapa. Orang-orang yang dipimpin dipimpin oleh Roh Allah, mereka selalu memelihara hidup yang kudus, hidup yang saleh, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dari hari ke hari, mereka selalu mengikuti tuntunan daripada firman Tuhan. Mereka hidup di dalamnya dan mereka meneruskan itu sampai akhir hidup mereka. Mereka sudah dibebaskan dari perbudakan iblis, dari keinginan daging itu, dari perbuatan-perbuatan yang dikatakan akan membawa kepada kematian. Mereka terbebas dari situ karena memang mereka sudah dipimpin oleh Roh Allah. Mereka tunduk di bawah kehendak Tuhan dengan mengikuti yaitu firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hidup menurut roh ataupun menurut pimpinan Roh Allah berarti mereka hidup di jalan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan yaitu kekuatan mereka sendiri. Mereka tidak memiliki rasa ingin untuk melakukan atau rasa cemburu kepada orang-orang yang jahat. Mereka tidak iri kepada itu. Orang lain berbuat jahat tetapi mereka terlepas daripada hukuman, tidak perlu bagi mereka itu. Yang mereka pentingkan di dalam kehidupan mereka adalah menurut kehendak Tuhan. Apapun itu, mereka bersyukur di situ. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena selalu berjalan di jalan Tuhan.
merenungkan firman-Nya siang dan malam. Bagaimana bahagianya orang-orang yang melakukan firman itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Orang-orang yang demikianlah yang akan menemukan kehidupan. Kehidupan di dunia ini, terlebih kehidupan yang kekal, yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka yang selalu setia mengikutinya di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari hidup oleh Roh Allah. Mari menuruti kehendak-Nya. Tuhan Yesus mengatakan, atau firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Oleh karena itu, betapa bahagianya kita jika selalu hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Jika selalu setia mengikuti jalannya, itu adalah suatu kebahagiaan bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang sedetik pun, tetapi Dia akan selalu menyertai kita. Dia akan senantiasa mengiring langkah kita di dalam kehidupan kita ini. Ketika kita menangis, Dia juga melihat, Dia juga memperhatikan, Dia juga peduli. Ketika kita di dalam kesulitan, Dia juga peduli. Oleh karena itu, tidak ada gunanya kita hidup menurut daging, tetapi betapa bahagianya jika kita hidup oleh Roh Allah atau oleh pimpinan Roh Allah. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Ketika kami tunduk di bawah pimpinan-Mu, yang kami temukan adalah kehidupan, kebahagiaan. Tetapi ketika kami hidup menurut daging, yang kami temukan adalah kesesakan, kesulitan, dan bahkan kematian. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, ketika ada jemaat-Mu ya Tuhan saat ini bimbang di dalam menentukan arah hidupnya, biarlah tangan Tuhan yang menuntun mereka, agar mereka ingat bahwa hidup menurut jalan-Mu adalah suatu kebahagiaan, tetapi hidup menurut daging adalah kematian. Agar suatu saat Tuhan, seperti orang-orang yang percaya yang akan berkumpul di sorga nanti, kami juga akan berkumpul bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.